Pak, hari ini tuh ada mabar makan. Nah, Benar. itu mabar tuh apa? Ya, jadi ini satu gerakan edukasi lah kepada khususnya kepada anak-anak atau generasi muda yang memperkenalkan bagaimana eh, makan itu harus memenuhi syarat gizi dan sehat lah gitu. Kita beri nama mabar, makan benar. Makan benar itu jadi kita semua harus paham, harus tahu makan ini tidak hanya sekedar makan, tapi harus makan yang benar. Artinya makan yang bisa memenuhi syarat gizi untuk kesehatan tubuh. Kalau dulu terkenal misalnya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang tuh ada namanya B2SA. Jadi makanan itu yang benar itu ya harus B2SA, harus beragam, bergizi, aman dan seimbang. Itu jadi kita perkenalkan terus-menerus kepada generasi muda, anak-anak khususnya bagaimana makan yang benar ini karena sekarang apalagi sebuah kota ini agak kritis juga bagaimana anak-anak terbiasa dengan makanan-makanan yang siap saji, makanan kalau bahasa ini junk food gitu ya, yang itu sebetulnya akan sangat membahayakan bagi pertumbuhan terutama kecerdasan anak di masa depan. Jadi kita ini menjadi program utamanya juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk selalu memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, sekaligus memberikan contoh bagaimana makan yang benar. Seperti hari ini di Buruan Saya Festival kita menyajikan, memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana makanan yang benar. Mereka disuruh untuk menyusun menunya, melihat menunya menyusun dan sekaligus menikmati tentunya dengan makanan yang bisa diminati oleh anak, menarik untuk anak gitu. Karena makanan benar ini ya tadi banyak ada sayurannya ada di situ, buah-buahnya jelas ada, proteinnya. Nah, ini juga harus pengemasannya bagaimana supaya itu menarik dan bisa menjadi kesukaan anak untuk ke depan dan selanjutnya. Oke. Nah, berapa banyak atau target di Kota Bandung untuk diajak mabar ini, Pak? Kita target utama kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari mulai PAUD, TK gitu, terutama TK, PAUD sampai ke tingkat sekolah dasar. Tapi yang banyak TK memang. Nah, ini sasarannya ya karena kita ini anak-anak sekaligus juga orang tua si ibu karena anak ini juga tergantung bagaimana ibu menyiapkan. Jadi bisa sekaligus jadi kita pengetahuan yang kita berikan ke anak-anak dan ke orang tuanya. Dan harapkan karena ini menjadi generasi penerus, generasi awal. Jadi harapan besar kita ke mereka gitu yang utama yang kita lakukan. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah. Sebetulnya secara rutin di luar event ini pun kita selalu mengadakan. Kita selalu mendatangi beberapa sekolah untuk selalu mensosialisasikan makan benar ini. Oke. Nah, kalau bicara makan benar, pilihannya apa saja? Harus beras kah atau apa? Eh, di makan benar itu tidak disebutkan beras, tapi memang makanan itu pastinya ya harus ada karbohidrat salah satunya. Karbohidrat bisa diperoleh berbagai macam. Justru juga di satu sisi kita juga sekarang sedang mensosialisasikan bagaimana kita bisa mengkonsumsi karbohidrat tapi di luar beras. Jadi istilah karbohidrat non beras. Dan itu banyak ternyata pangan-pangan lokal yang sifatnya karbohidrat yang bisa diolah sebagai pengganti beras. Nah, ini juga salah satu dimakan benar juga selain tadi harus mengandung karbohidrat tapi kita memperkenalkan juga alternatif makanan yang bisa kita peroleh dengan mudah dengan menggunakan pangan lokal dan itu bisa menjadi alternatif pengganti. Karena kalau kita misalnya contoh ke beras kita terlalu semua fokus ke situ, apalagi kalau untuk Kota Bandung ini kan kita lahan pertanian sudah sangat menipis. Jadi memang harus dicari alternatif itu dan dimakan benar itu kita juga sajikan berbagai alternatif makan pengganti beras tapi tetap punya nilai karbohidrat yang seimbang bahkan lebih tinggi dari beras gitu kan. Indeks apa yang bisa mengukur keberhasilan Kota Bandung bahwa anak-anaknya atau warganya makan benar tadi, Pak? Ya, jadi karena ini istilahnya kita mensosialisasikan, merubah budaya, kebiasaan memang lama mungkin yang bisa dilihat. Tapi kita meyakini dengan kita kerjasama dengan orang tua, kemudian dengan sekolah, apalagi ada beberapa juga dengan kantin.
supaya mereka selalu menyiapkan menu makanan untuk anak-anak itu dengan konsep makan benar itu. Dan secara teknis untuk kegiatan ini kita tentu selalu melakukan monitoring, evaluasi terhadap keberhasilan. Dan untuk tingkat kota kita punya namanya indeks pangan lah, indeks ketahanan pangan yang bisa melihat bagaimana keragaman sebetulnya konsumsi masyarakat itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya masih terpusat dari karbohidrat itu bisa terlihat. Berarti sosialisasi terhadap pakan benar ini kurang berhasil atau belum berhasil karena orang masih terpusat atau fokus terhadap konsumsi karbohidrat misalnya atau padi-padian dan sebagainya. Itu ada alat ukurnya yang kita lakukan. Ajakan Pak untuk masyarakat tentang makan benar, bergizi dan seterusnya ini apa? Ya, makan ini karena kebutuhan utama apalagi bagi anak-anak generasi muda tentunya akan berpengaruh terhadap kecerdasan. Jadi mohon supaya betul sangat diperhatikan untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatan gizi dan fisiologis anak gitu, sehingga anak bisa terbantu kecerdasannya dari makan ini. Jadi makan benar harus selalu diperkenalkan dan ibu sebagai leading di rumah tangga atau yang utama itu harus selalu berusaha mengutamakan pemanfaatan pangan lokal termasuk tadi makan benar yang mengandung B2SA itu selalu diperkenalkan ke anak dengan berbagai jenis sajian menu yang akhirnya kalau sudah terbiasa diharapkan anak bisa mengkonsumsi dengan benar ini bisa menjadi kebiasaan dan bisa menjadi kehidupan keseharian. Ini sebetulnya bisa bisa mengurangi gizi buruk atau nggak sih, Pak? Iya, jelas. Salah satu permasalahan gizi buruk itu ya karena konsumsi pangan yang tidak bergizi atau tidak seimbang. Dan memang anak ini juga menjadi kunci utama. Dan karena penyakit gizi yang sekarang katakanlah stunting dan sebagainya itu bukan penyakit saat ini, tapi penyakit yang disebabkan justru pada masa kecil, bahkan masa bayi gitu. Jadi bagaimana si ibu memelihara kandungannya, bakal anaknya dengan konsumsi makan benar tadi. Jadi memang ini sangat strategis dan sangat penting sehingga kenapa ini harus selalu terus digalakan, apalagi kita kota dan juga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki kecerdasan dan bisa menjadi pemikir atau pimpinan kita ke depan masa depan kita. Pak.